Hal tersebut disampaikan menyikapi fenomena generasi muda yang condong terhadap budaya asing. Oleh Malaysia atas kesenian asli Indonesia kembali menyebut terjadi. Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Kualitas dan etos kerja sumber daya manusia yang tidak kompetitif. Ya, sebab paling utama tadi betul yang kita bicarakan dari awal, itu adalah pola asuh orang tua. Tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan sumber daya manusia secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh keberhasilan tumbuh kembang pada masa kanak-kanak. Masa balita merupakan periode penting karena termasuk dalam masa emas pertumbuhan. Masa ini juga merupakan masa kritis yang akan menentukan hasil tumbuh kembang anak selanjutnya. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2012 menyatakan perkembangan motorik anak Indonesia tergolong rendah dan belum meningkat secara signifikan hingga sekarang. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 30% anak Indonesia pada usia 36-59 bulan belum mencapai kemampuan literasi numerasi sesuai usia. Sedangkan di sisi lain, secara nasional, IQ penduduk Indonesia hanya sebesar 87, masih di bawah 108 negara yang diperhitungkan. Dewasa ini, minat generasi muda terhadap kebudayaan semakin menurun. Hal ini diperkuat dengan kecintaan terhadap budaya luar negeri yang semakin merajalela. Salah satu faktor penyebab penurunan minat generasi muda terhadap kebudayaan adalah kurangnya pengenalan kebudayaan sejak dini. Dalam hal ini, beberapa orang tua mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki peran penting untuk mengenalkan kebudayaan pada anak mereka. Oleh karena itu, sebagai kontribusi untuk menjawab permasalahan yang ada, kami menghadirkan inovasi berupa papan permainan untuk stimulasi anak yang dikombinasikan dengan budaya Indonesia. Permainan ini berisi 6 setting permainan yang bisa diganti-ganti. Yang pertama, ada Aku Melihat Indonesia. Dalam permainan ini akan disajikan setting berupa peta Indonesia dengan blok yang mengelilingi Indonesia. Blok tersebut dirancang untuk bisa dibuka dan menampilkan gambar pop-up budaya setempat. Yang kedua, ada Jalan-Jalan Berbudaya. Masih menggunakan latar peta Indonesia, namun dengan bahan velcro atau peta perekat, sehingga anak bisa menempelkan gambar kebudayaan yang tersedia sesuai dengan asal kebudayaan tersebut. Yang ketiga, menulis aneka bahasa, di mana setting berupa papan tulis dan disertai dengan kapur serta berbagai contoh huruf sederhana dari berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat, membangun rumah adat. Anak bisa membangun rumah adat menggunakan blok yang sudah disediakan dengan melihat contoh gambar yang ada. Yang kelima, keliling kenalan budaya. Dengan setting latar berupa jalan raya serta alat peraga transportasi tradisional, anak bisa melatih motorik sekaligus mengenal bangunan di sekitar. Yang keenam, memasak masakan Nusantara. Setting berupa dapur tradisional disertai alat peraga Play-Doh supaya anak mengenal masakan khas Nusantara. Diharapkan dengan adanya inovasi papan permainan berkonsep kebudayaan dapat mewujudkan rasa cinta pada budaya sejak dini dan meningkatkan kemampuan literasi numerasi pada balita, serta inklusif dalam merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan poin keempat dan 11. Halo guys, kita dari kelompok 7 SJ1.
Halo, perkenalkan nama aku Atika. Halo, aku Naya. Halo, aku Rahma. Halo, aku Awan. Halo, aku Aisyah. Halo, Perkenalkan. Gak jalan anjir, gak usah jalan, ini ngapain ya? Halo, aku Awan. Pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas kita merupakan periode tentukan oleh keberhasilan tumbuh masa kritis bahwa perkembangan motorik menyatakan bahwa tahun 2020 riset kesehatan tetap nggak bisa sih, jelek banget mending dihafalin. Sedangkan di sisi lain secara nasional, loh kok langsung turun, kaget aku. Tapi aku belum hafal yang ini. Salah udah nggak apa-apa.